welcome to another tutorial. This time aku akan bicara lebih banyak tentang this is still an introductions, AWS introductions, tapi kita akan bicara banyak mengenai cloud compute. Gimana sih kita bisa create cloud compute di AWS? And kalau teman-teman punya background yang seperti saya background educationalnya lebih banyak di software engineering, programming pada dasarnya. Lalu saya punya experience pekerjaan lebih banyak di infrastructure, tapi mostly tentang compute, storage, and platform, virtualization, VMware, dan kawan-kawan. So I'm not that strong di networking. So kalau teman-teman punya background yang agak mirip, sometimes kita agak bingung untuk how can I create a good resources di cloud, tapi agak bingung gimana sih kita start dari uh, apa harus bikin networknya dan kawan-kawan. Nggak usah khawatir, kenapa? Karena ketika teman-teman create your new account, sebenarnya teman-teman akan di-createkan sebuah default networking. So, pakai itu dulu untuk kita belajar, untuk kita tahu behavior seperti apa. Tes aja dulu create a VM. Ada beberapa metode ada beberapa um, resources yang bisa kita pakai secara free. That is the free tiers. Teman-teman bisa cari informationnya di Google. Please find out. Aku bisa nanti juga put on the descriptions downstairs. Please check it out, test it. Somehow, kalau teman-teman memilih dengan tipe yang tepat, so it's like free of charge. Kalau kita bicara soal cloud compute gitu ya. Nanti mungkin beberapa tutorial selanjutnya akan bicara mengenai networking, mengenai VPC, Virtual Private Cloud. Pada dasarnya adalah kita menciptakan sebuah environment yang sama persis dengan bayangannya adalah seperti di on-premise. Di on-premise biasanya kita akan punya networking, ada router, ada switches, ada internet connections, ada beberapa subnet yang kita pisah-pisah, ada beberapa subnet yang bisa connect ke internet, ada beberapa subnet yang hanya bisa dikomunikasikan dengan private link. Jadi maksudnya adalah mereka hanya punya IP private gitu, nggak bisa di-connect dari luar, and so on. So in AWS pada dasarnya kita menciptakan sebuah environment yang mirip gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya, di gambar ini, pada dasarnya saya mencoba menggambarkan this is very simple diagrams gitu ya. Saya belum pakai yang terlalu fancy. I hope this is good enough. Jadi pada dasarnya di AWS kita bisa create macam-macam, ada Internet Gateway, ada Virtual Private Gateway, this is for VPN, nanti kalau teman-teman butuh connection VPN, ada router. Pada dasarnya adalah kalau kita mau pikirin soal gimana sih saya bisa create a VM di AWS. The thing is, teman-teman tinggal create VM-nya aja. Jadi saya pengen teman-teman tahu juga pada dasarnya kita bisa menciptakan environment sesuai dengan behavior daripada VM-VM yang kita create. Contohnya, VM-VM yang sifatnya back-end seperti database. Pada dasarnya dia nggak perlu connect dari luar, I mean, dia nggak perlu connectivity ke internet, dari internet masuk ke dalam maksudnya. Jadi dia hanya perlu connectivity di dalam environment kita sendiri gitu. Ini mencegah banyak hal gitu. Paling utamanya adalah mengenai security. So we hope nggak ada yang bisa akses secara publicly database kita. Yang hanya bisa akses adalah orang-orang yang memang bisa akses ke dalam environment kita atau aplikasi kita sendiri. So that's the hope. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa additional komponen lainnya, NAT gateway, nanti akan saya jelaskan VPC endpoint, juga kita akan bicara lebih banyak di tutorial mengenai network. Tapi pada dasarnya VM-VM-nya adalah seperti ini. Mungkin di daerah subnet yang sifatnya public, kita taruh web server kita, atau kita taruh jump server, atau beberapa sebutnya sebagai bastion host gitu. Jadi orang-orang bisa connect ke environment kita melalui bastion host ini yang kita protect, yang kita monitor terus, sehingga orang-orang tetap bisa connect ke environment backend kita, tetapi harus melalui jump server ini atau bastion host. Kalau web server nggak perlu ragu ya, kenapa? Karena kita create web server pasti harus internet facing gitu, public facing. Kalau nggak, orang nggak bisa connect ke website kita gitu kan. So this is the web server, and kita bisa create another subnet di belakang public ini. Biasanya untuk backend, database, mungkin ada separate application server yang teman-teman mau taruh di belakang, dan services-services lainnya yang kita nggak prefer ada connectivity dari public. So without further ado, this is aku pengen teman-teman punya gambarannya dulu, big picture-nya kita akan create seperti apa. Tapi bagaimana sih caranya kita create VM? So we go here, this is the AWS Management Console. Kalau teman-teman
ingin tahu sebenarnya gimana sih cara kita create account, gimana sih cara kita log on ke dalam AWS Console, teman-teman bisa lihat di previous tutorial. Please see that. That's another snippet. Tapi kalau saat ini saya mau cerita lebih banyak tentang gimana sih cara kita create VM is easy as we go to EC2. Jadi VM di AWS kita sebut sebagai this is virtual server in the cloud gitu bahasanya. EC2 adalah Elastic Cloud Compute. Ini adalah sebutannya VM di AWS. Kalau teman-teman lebih kenal on-premise VM gitu ya, this is VM in AWS. Ini adalah dashboardnya, so teman-teman bisa lihat akan banyak sekali configuration yang bisa kita lakukan di sini, tapi kita fokus pada saat ini how to create instance. Caranya macam-macam, bisa go to this button, instance, launch instance, atau teman lihat running instance. Tapi paling gampang adalah kalau teman-teman go to this page, home page-nya, tinggal launch instance saja. Klik. Lalu teman-teman akan go to another page. Nah, di sini adalah teman-teman akan pilih operating systemnya teman-teman mau pakai apa. There is so many options, mau yang Linux type, mau Windows type, teman-teman bisa search aja. Kalau mau Windows bisa cari Windows, search. Kalau mau Linux kita bisa find any flavor yang teman-teman mau di sini. Ada beberapa pilihan yang bisa kita cari juga. Tapi untuk for the time sakes, jadi saya akan pilih yang paling gampang. This is Amazon Linux. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada free tier eligible. So this is what ya apa yang kita mau gitu ya. Kalau kita cuma mau coba-coba, kita pengen free tier supaya ya actually no cost gitu ya. Setelah teman-teman pilih OS-nya apa, dan ini adalah salah satu yang mungkin agak challenging karena teman-teman harus pilih resource-nya mau sebesar apa. Beda dengan VMware di mana kita bisa customize our vCPU-nya saya mau yang aneh-aneh 3 atau 5 vCPU. RAM-nya saya mau 17 GB gitu. Bisa configure customized. Kalau di public cloud rata-rata mereka menciptakan namanya template atau menu lah kalau bahasa saya. Jadi menunya ada macam-macam, mau yang tipenya apa, T2 micro, this is T2 micro, ini yang saya bilang sebagai free tier eligible. Kalau teman-teman mau coba just test around gitu ya. Teman-teman pakai free tier, no charge at all gitu. Satu VM untuk 1 bulan, penuh 24 kali 7 running, 730 jam tepatnya sih. It's free gitu. Bisa pilih macam-macam, tergantung dari pilihannya, perbedaannya juga akan banyak sekali differences, tapi saya nggak akan terlalu bahas itu. Pada saat ini kita create aja untuk cost, jadi saya pilihnya T2 Micro. Next. Setelah kita configure instance type-nya mau yang mana, itu adalah resource-nya, vCPU dan RAM, kita pilih konfigurasi daripada network-nya sendiri. Kalau teman-teman bingung, kita belum sempat set any VPC, teman-teman bisa langsung di sini VPC yang default aja. Kalau teman-teman juga bingung, aku mau pakai subnet yang mana ya, I don't really understand, just no preference nanti akan dipilihkan untuk teman-teman. Nah, yang paling penting adalah di sini, auto assign public IP, ini adalah untuk kalau VM-VM yang teman-teman mau bisa public facing, yang mau punya IP public. Kalau mau punya IP public bisa diakses dari luar, please use this one. Make sure ini ada tulisannya enable, atau teman-teman enable secara manual. Oke, we leave everything seperti default aja. Kita nggak terlalu banyak bicara soal configuration saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah storage. Storage pada dasarnya kita akan punya dua tipe, bukan dua tipe storage-nya, tapi adalah yang pertama adalah root volume. Ini pasti akan di-create. Teman-teman nggak bisa create apapun tanpa root volume. So this will be automatically created. Teman-teman boleh pilih size-nya berapa, starting kalau Linux 8 gigs. Of course, untuk root, AWS akan langsung create snapshot-nya. This is managed by AWS. Teman-teman bisa lihat volume type-nya, teman-teman bisa pilih mau yang SSD, atau mau yang this is ada QoS-nya gitu. Jadi kayak teman-teman 8 GB tapi IOPS-nya mau besar sekali gitu. Teman-teman bisa pilih seperti itu. Mau pilih this is another informations, IOPS-nya ada berapa. Delete on terminations, kalau VM-nya di-delete, kita mau volume-nya juga di-delete. Yang terakhir, teman-teman mau pakai encryption atau enggak gitu ya. So,
This is the configuration for storage. Kalau teman-teman mau bikin another mountings atau mau another volume, just click another volumes, add. Tapi untuk saat ini saya nggak add apapun. Next, add text. Text ini sepertinya something yang additional atau optional, tapi this is very very useful gitu ya. Kenapa? Karena ini yang akan bisa memisahkan antara atau kita bisa search by text gitu nanti. Contohnya kalau saya mau create name ini VM ini name-nya apa gitu ya. Name VM-nya testing VM gitu. Oke. Next, configure security group. Teman-teman kalau bingung security groups itu apa, pada saat ini nggak usah pusing, just use this wizard gitu ya. Pada dasarnya ini adalah layer 4 firewall. Jadi teman-teman allow connectivity apa yang bisa masuk ke dalam VM kita. Mau SSH, mau atau kalau teman-teman bikin web server gitu ya, contohnya teman-teman mau create boleh akses HTTPS dari internet. This is internet connections, any connections gitu ya. Atau teman-teman mau create connectivity, I don't know what, MS SQL, ya maybe like contohnya seperti ini, tapi hanya bisa diakses dari IP tertentu, misalnya 110.10.10.0/24. For example, this is only for example. Tapi saya akan hilangkan dulu. Ting, ting. So kita hanya open SSH. Next, review and launch. This is teman-teman this is the last page untuk kita lihat apakah semua configuration tepat, OS-nya tepat, instance type-nya tepat apa enggak, dan security groups-nya sesuai apa enggak. Don't worry, setelah ini tetap bisa kita configure beberapa hal seperti security groups. This is optional, jadi kita bisa update dan yang lainnya. Tapi satu hal yang paling penting adalah ketika teman-teman pilih launch, AWS pada dasarnya untuk yang sifatnya Linux, kita nggak pakai username password untuk kita authenticate masuk ke dalam resource kita, tapi kita pakai namanya key, gitu ya. So, kalau teman-teman belum punya key-nya, just create a new key pair, masukin key pair namanya apa, jangan lupa di-download. Kenapa? Karena kita akan butuh key-nya ini. Tapi karena saya udah bikin, saya mau pakai AWS key yang saya bikin, saya acknowledge, klik launch instance. And that's it. Sebenarnya pada dasarnya hanya itu aja. Kita lihat di instance. Ini ada list dari VM-VM saya yang ada. Kalau teman-teman lihat di sini VM-nya sedang di-create. Instance pending gitu ya. Kita butuh beberapa saat. See, this is running already. Kalau teman-teman klik VM-nya, see the name is testing VM. Teman-teman akan dapat banyak informasi di sini. Contohnya adalah misalkan kita bicara soal public DNS, teman-teman bisa panggil pakai public DNS ini, atau teman-teman mau IP publicnya, teman-teman juga akan dapat private IP dan beberapa konfigurasi lainnya yang teman-teman butuhkan ada di sini semua. Oke, so untuk testing aja, kita bisa connect nggak sih, gitu ya? Saya pakai WLS di sini. Of course, kalau teman-teman pakai CMD dan lain-lainnya, please use. Kalau teman-teman pakai Windows, please use PuTTY for SSH, gitu kan ya. For easy, saya senang pakai WLS. So, yang perlu saya lakukan hanya gini, SSH, min i, karena saya butuh key yang tadi, saya udah taruh di sini. Saya mau pakai AWS keypan. Lalu, hal yang paling penting selanjutnya adalah gini, ketika teman-teman mau SSH ke instance teman-teman, this is for Linux, masing-masing dari tipe OS Linux punya default user masing-masing. Contohnya kalau Ubuntu, teman-teman harus login menggunakan user Ubuntu. Kalau nggak salah Ubuntu. Kalau teman-teman masuk pakai Amazon Linux, kita pakai namanya EC2 user. Add, masukin aja IP-nya 54.255.161.202. That's it actually. Yes. Kita tunggu dulu karena I think this is connecting. Ini bukan lama karena apapun, tapi karena I think this is because my own internet. Ya sih, this is udah di dalam instance kita. This is Amazon Linux, and that's it. Ini adalah untuk connectivity kalau kita menggunakan Linux. Kalau kita menggunakan Windows, the different things adalah kita tetap menggunakan
username and password. Pada dasarnya defaultnya adalah administrator untuk usernya. Tapi gimana sih cara kita dapat uh, uh, passwordnya untuk Windows-nya adalah gini. Nanti kalau teman-teman create instance-nya Windows, nanti button ini get Windows password akan nyala. Teman-teman hanya tinggal perlu upload PAM key yang tadi. Nanti teman-teman akan bisa decrypt dan teman-teman akan dapat login passwordnya. So that's only the difference. Teman-teman bisa langsung tes. Please do test around. Kalau teman-teman pakai free tiers, zero charge. I think that's it for today. Thank you so much. Kita akan lihat di tutorial selanjutnya. Of course, teman-teman please create and test. Kalau teman-teman mau discuss, please drop on some comment. Atau teman-teman bisa reach me out in LinkedIn. linkedin.com/in/Johannes-Glenn. See ya!